Ya kalau revisi ini terjadi, ini akan jadi zombie baru gitu kalau ini dipaksakan kan gitu. Jangan sampai revisi undang-undang TNI yang menimbulkan zombie baru ya kan, karena belum ada kebutuhan dan belum ada urgensi saat ini kan gitu. Apa yang menjadi persoalan kalau hari ini harus dipaksakan dengan revisi undang-undang TNI ya kan? Apa? Toh apakah revisi undang-undang TNI jika itu tumbuh ataupun keluar bisa mengembalikan prajurit TNI yang mati di Papua sana ketika berjibaku dengan OPM? Kan gitu. Apakah dengan adanya revisi undang-undang TNI bisa memberikan kesejahteraan buat para prajurit? Kan gitu. Ya kan? Ada nggak pasal-pasal revisi undang-undang TNI menjadi prioritas dua hal itu? Satu, menghidupkan kembali prajurit yang sudah mati ditembak OPM. Yang kedua, mensejahterakan keluarga dan para prajurit TNI. Saat ini sih saya melihat bahwa itu juga termasuk salah satu bagian ya. Karena merevisi undang-undang TNI sendiri memang perlu dicermati oleh publik, ya kan? Jangan sampai ya kan revisi undang-undang TNI sendiri itu kebablasan dan akhirnya menjadi zombie baru. Karena salah satu yang sangat mendesak yang salah satu poin dari revisi undang-undang TNI kan bagaimana kewenangan presiden sendiri juga dihapuskan kan gitu. Yang kedua ada kewenangan mobilisasi yang bisa dilakukan oleh Panglima TNI tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu. Dan yang paling sangat sangat persoalan adalah bagaimana koordinasi anggaran ini tidak melalui Kemhan kan gitu. Tapi bisa langsung TNI bisa langsung meminta kepada Kementerian Keuangan. Tentu ini sangat tidak korelatif kalau dilakukan bila terjadi revisi undang-undang TNI saat ini kan gitu. Yang pasti revisi undang-undang TNI ini kan harus selaras dengan situasi dan keadaan. Tapi jangan meninggalkan apa yang sudah menjadi keinginan dan harapan dari reformasi. Kalau dulu ABRI itu terlalu sangat kuat, ya kan, bahkan bisa mengkooptasi kemana-mana kan gitu. Nah, fungsi pertahanan yang harus menjadi prioritas. Kalau direvisi tapi korban TNI masih ada yang terjadi di OPM, buat apa gitu loh, ya kan? Jadi menurut saya belum menjadi hal yang urgensi kalau hari ini terjadi revisi undang-undang TNI ya kan. Yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana ya kan kesejahteraan para prajurit ini jadi prioritas, bukan revisi undang-undangnya. Jangan sampai kesejahteraan prajurit tidak terbangun, tapi para pimpinan ya kan sangat sejahtera kan gitu. Uh, itu juga bisa menjadi salah satu alasan jika revisi undang-undang TNI ini dipaksakan, ya kan? Jadi alangkah baiknya kepentingan siapapun ya yang menginginkan revisi undang-undang TNI hari ini untuk ditahan terlebih dahulu karena belum sangat urgensi ya kan. Yang penting adalah bagaimana prioritas pertahanan dan keamanan kita itu menjadi utama, bukan persoalan aturannya ya kan. Aturan apa yang mau diberlakukan lagi ya kan gitu. Toh hari ini anggaran dari Kementerian Pertahanan pun ya masih dalam kondisi yang stabil kan gitu. Misalkan cuma terjadi penurunan 1% ketika 2022 itu 133 triliun ya kan, tapi di 2023 131, ini kan jaraknya nggak jauh kan gitu. Jadi bagi saya belum hal yang tepat lah untuk saat ini kita melakukan revisi undang-undang TNI.